Pada kategori 3 top vote first itu aku B, ya diperkosa lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara iTalk, Isais Talk. Jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, Isais Talk. Isais Talk ini merupakan program baru dari Isais UIN Suska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, Pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan penonton dimanapun berada, jumpa kembali bersama kami di acara iTalk, Isais Talk. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber Andi nama yang samar kan. Ini sahabat kita yang unik. Kita akan menggali banyak cerita, banyak pengalaman dan pembelajaran dari beliau. Jadi sedikit bocoran, narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang gay dan biseksual ya. Dia punya ketertarikan dengan sesama jenis dan juga dengan lawan jenis. Tapi untuk lebih dalamnya nanti kita akan berbincang dengan beliau ya. Andi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana ini udah masuk puasa kesekian? Ada lancar? Lancar ya. Di tengah suasana pandemi COVID-19, gimana perasaan? Ya sedikit terganggu sih bang. Terganggu ya? Aktivitasnya terganggu ya? Iya, karena kita kan nggak bisa leluasa berjalan, terus mau ke tempat teman atau nongkrong atau buka bareng itu nggak bisa juga gitu. Jadi kita harus stay di rumah aja. Boleh tahu Andi umurnya berapa? Saya masuk 28. Ya, Andi 28. Beda sedikit dengan saya masuk 30 ya. Kalau Andi umurnya 28. Langsung aja kali dia. Boleh. Andi ini kan seorang gay ya. Iya. Dari sejak kapan bisa muncul rasa ketertarikan dengan sesama jenis? Oke. Untuk suka sama jenis aku korban ya bang. Korban? Iya. Korban waktu kuliah itu semester 4. Aku sering main ke kos kawanku. Nah ketika mau malam minggu aku nginep tempat kos kawanku. Terus besoknya kan ada acara ke Free Day. Nah ke Free Day, jadi kenapa subuh itu aku nggak dibangun kawanku. Jadi dia langsung ke Free Day sendiri-sendiri. Terus aku tidur nyenyak. Nah kawanku ini ada punya abang. Abangnya mohon maaf anggota. Anggota maksudnya? Nah, terus aku tidur nggak pakai celana atau apa, hanya CD doang. Nah, pada saat itu aku korban bang. Korban dalam arti ya seperti diperkosa, tapi aku nggak jerit karena kan nggak mungkin aku jerit karena yang abang temanku ini dia anggota polisi. Ya udah, apa yang dia mau ya udah aku terpaksa melupakan. Udah lama berarti ya. Tapi tahun berapa itu? Saya kuliah 2008 2009 lah bang. 2009 2010. Kawannya normal atau gimana? Kawanku normal bang. Normal ya. Ya. Dalam dunia kayak gitu gay ya, ada banyak macam-macam itu ya. Kalau yang saya tahu ada istilah
top gitu ya, Ya. bot gitu ya. Nah, Atau ada istilah lain atau gimana? yang aku tahu bang itu ada kategori tiga. Tiga ya. Top, bot, fresh. Terus, Kalau top itu kan ya cowoknya atau apa, kalau B kan ceweknya, kalau fresh itu bisa dua-duanya. bisa dua-duanya. Kalau maaf, sewaktu pengalaman Anda di masa lalu itu posisinya di yang mana? Nah waktu aku korban itu bang, itu aku B karena dipaksa. B. B dalam kategori ya diperkosa lah gitu. Gitu. Tapi nggak mungkin di situ aku menjerit atau apa karena kan ya udahlah gitu, apa yang terjadi lah gitu. Nah aku pun di situ diancam. Oh, diancam. Nah mohon maaf dek, jangan kasih tahu temanku yang itu adiknya, terus jangan kasih tahu orang lain juga, hanya kita aja yang tahu. Nah sejak itu aku nggak jarang lagi main ke tempat, iya Sampai tapi masih komunikasi. nggak ada lagi sih bang. Pernah ketemu dengan abangnya? Pernah, karena dia udah berkeluarga, udah punya anak 3 juga. Nah dia sempat juga ngajak seperti itu, tapi aku nolak gitu. Masa itu Andi punya maksudnya abangnya itu pelaku ya, punya istri atau punya pacar itu gimana? Itu mau nikah ya bang. Mau nikah? Biseksual ya? Siapa? Biseksual dia berarti ya? Nah itu aku belum ngerti hal-hal seperti itulah bang. Iya. Karena aku korban juga gitu kan. Perasaannya waktu setelah itu pasca paksa kejadian itu gimana? Gimana ya, kalau dipaksa ya dipaksa sih bang, tapi aku nggak menjerit karena kan aku itu posisinya bangun tidur bang, kaget aja gitu kan, kok tiba-tiba langsung seperti itu gitu kan. Ya karena aku mohon maaf bukan munafik atau apa ya bang, ya aku nggak tahu hal seperti itu gitu kan, karena aku tidur sama kawan Tidur sendiri? nggak sama kawan kuliah adiknya tuh. Nah adiknya udah pergi ke free day. Nah aku tinggal gitu, mungkin nggak mau dibangunkan atau apa gitu kan. Ya udah, mungkin posisi aku pada saat itu ya aku memang nggak pakai celana, CD doang. Ya cuma nggak tahu lagi lah gitu, pintu nggak kunci atau apa gitu kan. Setelah kejadian itu kenapa akhirnya apa ya, mohon maaf kan kita ketemu kan dari aplikasi ya. Iya, biar apa pendengar juga tahu. Saya juga seorang terapis dalam dunia message gitu, pijat, dan memang sering ketemu dengan hal-hal seperti itu. Banyak laki-laki yang minta diurut tetapi minta yang macam-macam. Requestnya itu macam-macam, minta kalau dalam sesi terapi itu sama-sama telanjang, atau maaf dia minta di blow job gitu ya, atau dia minta saya gituin gitu ya, banyak sekali macamnya. Nah sebelum diperkosa kalau bahasa meminjam istilah bahasa Andi itu kan masih normal. Nah, kemudian setelah kejadian itu kenapa akhirnya masih menerima hal-hal seperti itu? Nah oke, kenapa akhirnya menerima? Nah mungkin itu nah kawanku kan ikut modeling bang, model kayak kemarin 2009-2010 itu kan kayak di Giant. Nah itu kan ada kayak fashion batik, Mio suka Honda. Nah jadi aku disuruhnya ikut model juga, terus ikut MC juga gitu kan. Nah aku coba-coba juga di situ. Nah kenapa itu kejadian lagi bang? Kejadian dalam arti aku dibayar. Oh dibayar? Iya. Ya, dibayar sama laki-laki? Iya laki-laki model, tapi aku nggak kenal. Cuma kenal waktu ikut kontes itu aja. Kontes kayak acara event Mio suka kayak Honda, One Head gitu. Nah di situ kan aku model juga kayak model endorse gitulah bang gitu. Nah jadi dia lihat aku gimana, kan aku nge-gym juga waktu kuliah, rajin nge-gym, badan aku six pack atau apa bang. Nah jadi dia tertarik sama aku. Ya udah, kemarin kan BBM ya. Nah BBM, ya udah dia chat atau apa, bisa nggak ke hotel atau apa. Kenapa ya bang, dia bilang kan.
ya udah datang aja dulu gitu. Aku ada acara, dia paksa-paksa, ya udah. Dia bilang dia bohong sama aku, besok kita ada event lagi, bayarannya oke lah gitu. Oh boleh lah gitu kan. Nah pas di hotel, ya udah dia terus terang aja, aku suka sama moto apa, bisa nggak aku bayarmu sekian-sekian katanya. Boleh tahu berapa itu dibayar? Ya 2009 kemarin bang, sekitar 200 lah. Kan lumayan anak kos kalau 200 Iya. tuh kan bang. Makan oke, semua bayar kos juga oke gitu. Gitu. Sekarang masih kayak gitu? Kalau sekarang aku kebanyakan ke tante ya sekarang bang. Oh gitu. Sebelum virus ini seperti tante minta temankan karaoke atau apa, tapi dalam arti senangkan dia gitu. Kalau untuk masalah bayar ya lebih enak sama tante sih gitu. Kalau tante berapa? Kalau tante aku temankan dia karaoke itu 500.000. Kalau mohon maaf nih, kalau dia mau sepenya aku atau apa gitu, sepong ya bang, nah itu dia kasih lebih lagi, paling 200. Iya. Kalau dengan tante ketemunya dari mana? Teman juga. Teman sesama? Bukan teman dia normal. Aku nggak tahu normal atau nggak tahu tuh bang. Yang jelas dia kenalkan sama aku, dia minta tolong carikan berondong atau apa dengan kategori barang ini oke atau apa gitu. Oh ya udah boleh kenalkan lah, aku bilang gitu. Berarti barangmu termasuk yang oke ya? Ya enggak. Oke lanjut nih. Berarti Andi sudah banyak itu ya, dalam posisi bottom sudah ya, kemudian selanjutnya dalam posisi top juga kan? Ya, aku banyak kategori top sih bang. Pernah juga aku jadi B, aku dibayar sama Om. Om. Ya, Om itu sekitar 1 juta bang. 1 juta. Lumayan. Karena Om itu bukan asli Pekanbaru. Aku ditawarkan juga sama kawan sih bang, link. Karena aku nggak terlalu fokus seperti ini bang gitu. Pen mau nggak nih Pen, mau temankan Om ini berapa sih ya? Udah aku nego aja gitu kan. Aku 1 juta mau ya. Aku canda aja sih bang waktu kemarin tuh. Canda. Om tuh tertarik sama aku gitu kan. Karena body suspek semua atau apa gitu kan. Ya udah 1 juta. Jadi Iya. Kira-kira di Pekanbaru banyak nggak yang kayak gini, yang gay gitu? Kalau untuk Pekanbaru aku kurang tahu sih bang, tapi kalau hal seperti ini ya mungkin ada lah bang, setiap kota atau daerah. Ya itu pasti. Tapi kalau untuk banyak atau apa, aku nggak ada komunitasnya bang, nggak ada grup. Nggak punya komunitas ya? Karena aku privasi juga sih bang. Oh privasi ya. Andi Andi sendiri punya teman sesama gay nggak? Kalau untuk sesama gay, grupnya nggak ada sih bang. Nggak ada ya? Cuma aku tahu misalnya, aku punya teman ini, aku udah tahu dia seperti itu gitu. Jadi saling menjaga privasi satu sama lain. Misalnya dia nggak bisa, dia tawarkan ke aku gitu. Aku nggak bisa, aku tawarkan dia gitu. Oh ada itu banyak kawannya kayak gitu? Kalau kayak gitu nggak ada sih bang. Cuma teman-teman yang udah ngerti sama ngerti aja. Tapi biasanya kalau orang yang sudah terjun ke situ, dia bisa mengenali, baru jumpa dia tahu gitu kan? Oh ini. Triknya gitu. Iya. Trik atau ya. Mungkin aku diajarkan juga sama teman. Aku tahu trik itu bang dari pengalaman mungkin ya bang. Iya. Abang sendiri tahu. Gitu. Jadi gini, ketika kita ketemu seorang atau ke kota lain atau apa, dia melihat kita dulu dari mata, bukan turun ke hati ya bang. Nah dari mata, kok ini orang beda kali, beberapa kali dia curi pandang gitu kan. Nah coba kita tes dia, tes dalam arti kita dekati, kita salamat apa. Nanti kalau temanku punya trik, dia jatuhkan kertas. Nah kertas itu ada nomor handphone atau apa. Nanti ketika dia telepon atau SMS itu berarti sakit orang tuh. Oh gitu. Sakit. Kenapa istilahnya sakit? Sakit dalam kategori sesukalah sesama gitu. Iya. Dia kalau dalam psikologi sendiri ya, Ben ya.
dalam DSM atau PPDGJ itu sekarang itu untuk yang LGBT jadi lesbian itu nggak masuk lagi dalam kategori gangguan jiwa kalau dulu ya. Jadi itu juga apa namanya jadi perdebatan lah ya. Jadi polemik. Makanya ketika ada kasus Deddy Susanto itu ada ingat kan? Oh ya, tahu, Ya, Deddy tahu. Susanto kan mencoba menterapi si Mimi Peri gitu kan. Kemudian dibantah sama siapa lawannya itu yang berseteru itu? Repalina ya. Apa? Ya itulah gitu kan. Artis lah. Ya artis itu. Katanya ya si Mimi itu nggak usah diterapi segala macam, malah dia kalau diterapi dibikin normal nggak produktif lagi kan gitu katanya. Jadi ya itu. Tapi kalau Andi sendiri menganggap hal-hal seperti ini dalam kategori sakit ya tanda kutip. Dalam kategori sakit bisa jadi sih bang, maksudnya sakit dalam arti kejiwaan. Kok bisa sesama jenis suka gitu, sedangkan dia punya dia gitu. Nah ya aku bilang kategori sakit sih, sakit dalam arti sakit bukan sakit apa ya, gila atau apa ya, jiwanya kok bisa kepikiran ke sana gitu. Andi pernah merasa bersalah? Pernah sih bang, dalam arti waktu mamaku meninggal. Nah mamaku kan sakit. Iya. Nah waktu itu ada tawaran juga, tawaran dua bang, om sama tante. Nah dalam satu hari satu malam itu aku melayani dua orang, om sama tante. Nah mamaku sakit karena kan aku bukan orang Pekanbaru. Nah jadi besok aku mau berangkat atau apa, mamaku udah nggak ada lagi gitu. Sebelum mamaku tiada, harusnya aku udah disuruh ke sana pulang gitu, karena aku ada job 2 ini lumayan untuk menambah, maksudku nambah ke sana lah gitu kan. Ya udah aku dulu kan job ini bang. Nah di situ aku rasa nyesal, salah atau apa gitu, kok bisa gitu. Setelah itu masih tetap melayani hal demikian. Agak down atau apa aku bang, beberapa bulan atau apa. Nah kawanku lagi nih tawarkan gitu, lumayan lah gitu kan. Tapi itu endorse bang, endorse dalam arti kita kerja juga gitu kan. Kayak ditawarkan kayak vitamin atau apa gitu. Nah tapi nanti sama bosnya layani juga gitu. Di endorse vitamin maksudnya? Vitamin kayak minuman atau vitamin apa gitu bang. Vitamin untuk penguat? Ya, Penguat stamina. untuk stamina. Bosnya laki-laki? Iya, tapi bosnya aku lihat nggak seperti itu bang. Aku nggak tahu juga gitu, kok tiba-tiba dia tertarik sama aku gitu. Bosnya top atau bot? Dia top, tapi karena maaf nih bang, barang aku oke daripada dia B gitu. Oh dia milih B pada saat itu. Berarti pers ya? Apa istilahnya? Ya, pers. pers. Ya? Udah dari pengalaman Andi, gimana sih rasanya bermain dengan cowok itu? Pengalaman aku bermain sama cowok mungkin beda sih bang sama cewek gitu kan bang. Ya mungkin kalau cewek kita masukannya beda, suasananya beda juga, pemainannya beda juga gitu. Tapi kalau khusus untuk cowok, kayaknya ya sekedar itulah bang, puas gitu aja. Ada dinikmati ya? Ada kenikmatan? Pasti, kalau seks itu baik itu cewek cowok itu kenikmati pasti ada bang. Yang nikmat mana dengan cewek atau dengan cowok? Aku kebanyakan cewek sih bang. Oh gitu, tante ya? Saya ada ketemu juga klien sebelumnya. Ada pernyataan dia itu yang sangat mengejutkan ya. Kenapa akhirnya ya lebih kurang seperti Andi juga, dia kucing ya, tante gitu, tapi om ya main juga. Kenapa akhirnya menjadi biseksual, melayani laki-laki? Ya dia bilang kayak gini, yang paling tahu titik nikmatnya laki-laki ya laki-laki sendiri. Ya. Makanya saya mau mencoba tanya itu kan sama Andi, karena kan dari itu kan pengalaman dia sendiri. Mana sih yang lebih enak, main sama cowok atau dengan cewek gitu? Lebih enakan mana?
Kalau untuk nikmat, aku lebih kategori cowok bang. Dalam arti kalau cewek, ya mohon maaf nih, kalau cewek yang biasa atau apa, itu kita yang lebih agresif. Iya. Nah tapi kalau cowok, tapi aku cowok nggak mau seperti yang mohon maaf nih bang, kayak waria atau apa, aku Oh, nggak nggak mau. suka ya? Nggak, Jari keriting ya? nggak, maksudnya tuh nafsuku nggak naik. Oh, kalau dengan yang banci-banci Iya, kan? geli aku bang. Geli ya? Nah, Sukanya yang cool. malah kemarin di Bayar ada juga 1,5, itu waria. Waria. Dia memang bentuknya seperti cewek. Memang sih dalam wajah fisik oke sih, nafsu gitu atau apa gitu, dada atau disuntik atau apa. Karena dia cara ngomong atau apa lebay seperti itu, aku nggak seret bang. Biarlah aku main sama om atau tante gitu. Karena nggak nafsu. Gitu ya. Nah, Ada perbedaan nggak antara gay dengan banci itu waria? kalau untuk perbedaan fisik pasti ada lah bang. Dari fisik ya? Nah, kalau untuk perbedaan seks atau apa ya itu beda-beda, masing orang kan beda-beda gitu kan. Nah tapi aku yang jelas kayak waria atau banci atau ya kayak gitulah. Enggak, saya banyak ketemu juga dengan gay ini ya. Mereka memang kebanyakan nggak suka sama yang menye-menye gitu ya, yang lentik-lentik. Istilahnya kan jari keriting gitu loh. Oh, jari keriting. Ya, jari keriting katanya. Malah sukanya yang cool gitu. Iya. Yang laki, yang sispek gitu. Itu kenapa sih alasannya seperti itu? Nah mungkin di situ kan kita sama-sama, mungkin dia cool kita cool juga gitu kan. Ya kalau masalah T atau B itu kan ya kita nggak tahu, tergantung suka sama suka aja nanti gitu kan. Oh, berarti T atau B itu ngalir ya, ketemunya nanti ketika Iya mengalir. Nah contoh tadi saya bilang kayak om, padahal dia T, karena barangnya kurang daripada saya oke, ya udah saya jadi T-nya gitu. gitu. Jadi nggak ada patokan ya sebenarnya. Kalau misalnya saya T terus Aku T, ya nanti bisa jadi berubah orientasi gitu ya. tergantung kesepakatan bang gitu. Kalau memang misalnya abang bayar aku, kalau barang aku oke daripada barang abang, ya tergantung mau aku T atau B atau apa gitu. Berarti Andi selama ini dibayar. Kebanyakan ya. Kalau yang suka sama suka ada? Oh kalau untuk BF atau pacaran cowok sama cowok aku nggak pernah bang, nggak munafik, aku nggak pernah. Enggak pernah. Aku nggak suka seperti itu. Karena kenapa? Karena kemarin pengalaman kawanku, dia punya BF cowok, malah satu rumah, Ya. satu kos. Nah ketika aku mau main ke tempat dia atau apa, ketika aku main ke tempat dia, kosnya ke rumah dia, nah cowoknya ini suka juga sama aku main. Nah orang tuh berantem atau berkelahi habis atau apa, bonyok atau apa. Nah jadi di situ aku kayaknya enggak lah. Oh gitu. Jadi lebih milih Fun, fun apa? ya fun. Fun aja ya. Penting ada duit gitu ya. Yang penting Kalau saya baca Andi kan berangkat dari pengalaman apa ya? Pengalaman di sodomi gitu kan, diperkosa gitu ya. pengalaman pertama ya. Ya, pengalaman pertama. Ketika pertama kali itu ada menikmati nggak? Merasakan kenikmatan nggak? Kalau untuk kenikmatan bang, itu kan aku kan baru bangun tidur tuh bang. Iya. Nah contoh aja kalau abang baru bangun tidur, abang dipaksa sesuatu gitu kan. Kayaknya kenikmatan itu kayaknya nggak leluasa bang, nggak leluasa, nggak senang lah gitu. Ada kenikmatan dalam arti ya palingan dipeluk, dicium gitu kan, itu kenikmatan biasa aja. Tapi karena orang baru bangun tidur dipaksa seperti itu, kaget, kejut gitu kan. Nah jadi untuk kenikmatan besar kali kayaknya nggak ada gitu. Nikmat dalam arti cuma dicium, dipeluk gitu aja. Iya, tetap merasa nikmat. Nikmat itu aja bang. Kalau untuk yang hal-hal yang lain nggak ada. Padahal sebelum itu nggak ada sedikit pun rasa tertarik sama laki-laki. Enggak bang, Nggak ada ya. enggak. Itu Andi anggap pengalaman traumatik atau bagaimana? Ya itulah pengalaman traumatik. Kalau pengalaman traumatik kan harusnya malah Stop, kan? Iya, stop. Benci Iya. dengan cowok gitu loh kan. Ya. Nah kenapa? Karena aku ada bayaran karena kemarin butuh uang juga kan Oh bang. gitu, karena motif ekonomi lah gitu ya. Betul.
karena aku anak kos kan bang. Iya. Jadi Setelah itu, mahasiswa juga kemarin gitu kan. namun setelah itu baru menikmati ya. Ya lama kelamaan ya. Aku pinginnya hilang sih bang. Hilang. Tapi nggak tahu caranya gimana. Aku pernah konsultasi psikolog, orang psikolog juga. Nah itu kalau dia mau hilang katanya nggak bisa sih. Cuma dari hati kita aja. Kita cari kesibukan dalam arti positif. Seperti misalnya kita udah pergi umroh nih atau apa, nah kita ampun tobat apa segala macam, udah kita pulang dari ke umroh, nah kita cari kesibukan. Ketika kita dapat tawaran atau apa, jangan ditolak aja, bilang aja sibuk kerja ini, yang jelas cari kesibukan. Kata orang psikolog seperti itu gitu. Pokoknya ketika ada tawaran atau apa, jangan tolak aja gitu, nanti terbiasa gitu sih katanya kalau mau hilang kan. Apa yang menjadi motivasi Andi pada akhirnya memutuskan untuk menikah? Nah untuk motivasi setiap manusia kan, apalagi kita sebagai cowok, itu kan wajib dalam agama kan bang, harus nikah. Nah nikah, nah mungkin aku ketika udah nikah insya Allah mungkin aku punya kesibuk sama keluarga, sama istri. Kalau udah punya anak ya berarti keluarga. Nah mungkin rasa-rasa ini yang seperti ini aku alami bisa hilang lah bang, walaupun dikit demi sedikit gitu. Aku nggak mau ya ini mungkin pengalaman aku nanti jatuhnya ke anak aku gitu kan. Iya. Kalau bisa jangan sampai gitu. Nah Andi sendiri kan pemicunya atau latar belakangnya kan karena motif ekonomi. Ya. Ketika nanti misalnya Andi sudah merasa berkecukupan gitu, artinya cukup lah, semuanya cukup. Ya kan, hal-hal seperti ini, rasa ketertarikan kepada sesama jenis kan bisa hilang gitu. Atau gimana sih? Sekarang masih suka nggak? Ada perasaan suka nggak sama cowok? Kalau suka kita nggak munafik ya bang, itu suka. Nah tapi aku nggak kayak orang-orang kayak apa, suka lihat orang, aku lihat dulu orangnya gitu. Kalau letoy atau nggak suspek, nggak berbody, oh no lah gitu kan. Jadi banyak, memang harus suspek ya? dalam kategori ya selevel dengan kita lah gitu bang. Selevel dalam arti ya kita oke, semua oke gitu bang. Aku nggak munafik atau apa bang, yang udah kenal, udah main sama aku itu orangnya berdago semua gitu. Ya, Yang banci-banci nggak ada? iya aku nggak selera aku tuh bang, nggak naik gitu, Nggak naik. nggak nafsu. Kenapa nafsunya sama yang suspek? Nah itu nggak tahu bang, rasa aja gitu kan. Dia oke main, aku juga oke gitu. Nah jadi aku lihat dulu orangnya, kalau jorok atau bau badan gitu kan, itu aku ilfil bang. Walaupun dia cakep, putih, mobile aku berapa, aku nggak mau itu bang. Karena aku orangnya suka wangi, bersih, itu aja gitu. Kalau masalah cakep nggak masalah, yang penting dia wangi, bersih gitu. Karena kan mohon maaf nih, kalau cowok kan banyak ya kurang rapi atau bau badan atau apa gitu. Ya bukan aku munafik atau apa ya bang, karena aku itu jaga juga gitu. Calonnya ya, ceweknya tahu nggak dengan keadaan Andi yang menyimpang ini? Jangan sampai lah tahu bang, kalau tahu ya itu nggak tahu lah tuh aku bang gimana. Tapi nggak tahu berarti ya? Iya. Kalau cewek kan aku udah dari awal main sama tante aja udah apa Iya. Nah, Berarti selama pacaran sama dia, Andi juga main sama laki-laki gitu ya? ada, nggak munafik aku, main sama tante ada juga, main sama tante ada juga. Tapi kebanyakan sekarang ini main sama tante bang. Karena ya mohon maaf nih bang, karena aku kemarin putus sama tante yang lain. Nah dia ada teman juga, temannya tertarik sama aku juga, karena diceritakan barang fan Andi itu oke semua, pokoknya was lah semuanya gitu, servisnya oke. Oh udah gitu, di telepon atau apa. Lebih banyak bayaran tante atau om? Tante bang. Tante ya? Ya. Itu om, klien-kliennya dari golongan apa aja? yang mana ya bang? Tante. Tante, mohon maaf nih bang, seperti suaminya
kerja di Pemprov. Nah terus dia kayak ada butik, ada buka usaha juga gitu, tajir lah bang, pokoknya bermobil semua. Yang aku kenal sama tante selama ini bermobil semua. Karena kenapa, kadang-kadang dia nelponku di mana, jemputnya mobil, aku yang bawa gitu kan. Nah nanti mau kemana terserah dia atau apa gitu. Tapi bang mohon maaf, aku walaupun seperti ini, yang namanya obat-obat aku nggak pernah bersih-bersih. Enggak. Dikasih sabu gitu kan? Enggak, karena kemarin aku ditawarkan sama tante, ini kan obat Inex atau apa gitu biar kita enak leluasa mainnya katanya. Oh mohon maaf teh, aku kalau seperti ini aku enggak gitu. Tapi kalau seperti kayak alkohol, minum itu pun enggak banyak. Kalau obat aku enggak. Itu umurnya dari rentang usia berapa aja tuh? Apa bang? Kalau tante-tante? Kebanyakan di atas 40 bang. Kebanyakan di atas. Ada juga 35 ke atas, tapi kebanyakan 40. Kalau 35 ke atas itu ya mainnya standar aja sih, bayarnya juga standar, nggak ada ngapa-ngapain aku, cuma aku temankan dia karaoke sebelum virus ini ya bang. Temankan karaoke, terus temankan dia beli baju, makan gitu aja. Tapi yang 40 ke atas itu ya dia pingin seperti itulah, tapi nggak main masuk bang, cuma ya pong atau masuk ke dadanya gitu. Gitu aja. Kalau untuk masuk ke tempat dia nggak mau dia. Nggak mau dia? Nggak. Ada juga yang mau tapi kebanyakan nggak mau. Kenapa gitu? Karena pun nggak tahu, nggak punya aku. Takut ya? Takut ya. Nah ini rudal apa Amerika ini. Rudal Amerika. Oke Di. Tapi Andi sebagai seorang muslim sadar kan kalau ini salah? Aku waktu melakukan seperti itu bang sama cowok, aku sadar sih, ingat sih gitu, karena kan aku Islam, aku khatam udah 2 kali ya bang. Insya Allah udah 2 kali selama seumur hidup ini gitu. Aku ingat, aku kadang-kadang introspeksi juga gitu, kok aku bisa seperti ini ya gitu, ya Allah dosa aku apa gitu kan, udah sampai aku kayak gini gitu kan. Ya udahlah, udah ketika udah orang kebayar atau apa, aku introspeksi tuh bang, pingin sih tobat, nggak mau lagi seperti ini gitu kan. Karena aku kalau nggak ada uang, kalau ada tawaran itu terima gitu. Itu yang mungkin betul kata bang, kalau belum jadi orang kaya atau apa gitu kan. Tapi kalau dia jadi orang kaya, semoga aja lah gitu. Tapi nggak tahu juga kan itu? Iya itu nggak tahu lah, kita nggak tahu untuk kedepannya, itu rahasia di atas kan. Ini terakhir kali main kapan? Terakhir kali sebelum apa nih bang? Sebelum virus corona. Ada ya? Ada. Sama Om? Sama Om ada, sama Tante ada. Masuk duanya ya. Saat ini kan kita melihat hal-hal yang seperti ini, LGBT, golongan gay, lesbian itu kan mulai menampakkan diri secara terang-terangan di depan publik. Nah, semacam butuh bentuk pengakuan dari masyarakat. Kami ada loh, tolong terima kami gitu. Andi sepakat enggak kaum-kaum seperti gay, biseksual, transgender, lesbian itu ada dilegalkan, misalnya minta mau nikah sesama jenis gitu loh, dilegalkan di Indonesia? Maksudnya aku setuju atau enggak? Setuju enggak? Menurut aku enggak bang. Kenapa? Andi sendiri di situ? Iya, oke. Menurut aku kalau nikah sesama jenis kayaknya aku nggak setuju lah bang gitu. Karena kenapa? Karena kita udah tahu juga dari Nabi kita, Nabi Lut, mungkin waktu zaman Nabi kan ada juga seperti ini. Nah itu aku maksudnya udah baca juga artikel, terus udah ada juga lihat videonya. Itu azab dari Allah tuh pasti ada tuh bang. Nggak satu daerah itu aja, mungkin satu kampung itu kena azabnya bang gitu. Karena kalau seperti itu dosanya subhanallah besar kali gitu bang. Sadar ya? Sadar. Nah, jadi menurut aku nggak setuju bang. Nggak setuju aja. Andi ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak untuk pendengar kita tentang hal-hal seperti ini?
atau dari pengalamannya yang mungkin bisa diambil pembelajaran gitu loh. Oke, kalau pesan aku bang mungkin kalau udah mohon maaf nih, kalau dia normal jangan coba deh mencoba-coba seperti Jangan mencoba-coba. ya seperti hal ya kecil dulu, baik itu dicium atau di apa gitu, jangan coba. Karena kenapa? Karena nanti dari hal kecil itu akan terbawa terus bang, pingin gitu bang. Pingin Penasaran atau gimana? penasaran ya juga. Terus untuk kelanjutannya pingin apa lagi, udah dibayar barang kita oke atau apa udah dibayar, sering dibayar, nah itu ketagihan bang gitu. Jadi menurut aku kalau bisa ya cari kesibukan yang lain aja deh, jangan coba-coba. Sama seperti kayak obat narkoba juga bang. Candu ya? Cowok ini bikin candu? Ya itu tergantung privasi masing-masing lagi bang gitu. Ya kalau dia nikmat ya dia jalani lagi terus menerus pasti candu gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar coba, tapi kalau menurutku saranku jangan coba lah bang. Sama kayak narkoba dia bang, ingin dapat lagi apalagi udah dibayar gitu. Menarik ya, dari awalnya diperkosa, kemudian akhirnya sampai menikmati. Tapi kalau melayani tante sebelumnya juga ada ya? Sebelum diperkosa sama cowok, melayani tante-tante itu sudah? Enggak, aku belum pernah main itu bang. Oh berarti menjadi gigolo setelah itu ya? Iya. Seiring ya? Karena kemarin waktu kan semester 4 tuh bang, jadi aku sibuk kuliah aja. Kuliah sibuk kayak main futsal ya, kesibukan kampus bang gitu. Nah alhamdulillah aku nggak sombong atau apa, IPK aku dari semester 1, 2, 3 sebelum aku kayak gini bang, itu tinggi bang. Malah orang-orang yang tajir, yang orang kaya, yang anak-anak kaya bermobil kuliah, malah tugas aku yang bayar. Maksudnya dia bayar aku, minta buatkan pen, tolong buatkan gini gitu. Aku memang sih kemarin belum ada motor bang, aku naik opet gitu. Nah dari situ sih, dari semester 4 aku sering ya itu nginap tempat kawan gitu. Aku nggak tahu juga kalau hal-hal seperti ini, aku nggak tahu bang. Nggak tahu ya? Iya, belum tahu. Nggak pernah gabung ke komunitasnya? Nah waktu komunitas aku kemarin waktu kuliah ya bang, belum terjadi nih, udah terjadi. Enggak, setelah terjadi ada pernah gabung dengan komunitas lesbian? Oh kalau gabung komunitas gay, homoseksual itu? pernah sih bang, kemarin gabung karaoke, ada dia ulang tahun. Nah ternyata di situ semuanya gay. Gay, ada yang banci atau bencong, terus ada pasangan juga gitu. Aku cuma diajak aja gitu, diajak, loh ini kok seperti ini gitu kan, bebas, orang tuh minuman juga, obat juga gitu. Nah di situ itu pengalaman pertama sih bang, sampai sekarang nggak ada lagi untuk gabung-gabung seperti itu karena aku jaga privasi bang. Privasi aku jaga kali gitu. Ada lagi kira-kira yang mau Andi sampaikan? Ya kalau untuk saran aku ya jangan sampai coba-coba lah, karena dia seperti narkoba, sekali coba kenikmatan atau apa pingin lagi gitu. Jadi kalau bisa jangan coba, terus cari kesibukan yang sisi positif aja deh gitu. Oke, baik. Yang dari penonton di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Sesi belakang layar ya. Oke. Baik, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil semua hikmahnya. Tapi orang-orang seperti Andi ini nggak sedikit ya yang saya temui. Banyak. Berawal dari kisah traumatik kena sodomi di masa kecil, tapi akhirnya menjadi gay, homoseksual. Ada juga yang memang karena motif ada kisah traumatis gitu ya, perempuan yang awalnya normal kemudian mendapatkan pacar yang kasar, akhirnya menjadi lesbi mau. Ada juga bang. Ada juga kan seperti itu ya. Tapi walaupun begitu, dari Andi kita tahu, Andi sendiri mengakui bahwa ini adalah tindakan yang salah ya, dan Andi pun nggak setuju kalau golongan LGBT itu disahkan gitu ya. Enggak. Nah,
apalagi mau nikah sesama jenis itu disahkan. Enggak ya, tetap salah ya. Dan memang semua agama melarang itu ya. Pasti Andi, Bang. Iya. Oke, baik. Ini Andi agak kesulitan saya tengok karena pakai masker kemudian juga pakai kacamata udah mulai berembun itu. Demikian dulu dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap di iTalk. Silakan di subscribe YouTube kita, di like dan di share agar lebih banyak lagi yang mengetahui info-info menarik bermanfaat dari channel ini. Terima kasih Andi. Terima kasih semuanya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun berada, Jumpa lagi dalam acara iTalk, Isais Talk. jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, Isais Talk. Isais Talk ini merupakan program baru dari ISES Unsuska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, Pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel ini.